Get Heller. Copy that. Way to go. Wait! Auf den Baum! Hana 2019. Pada episode sebelumnya kita mengetahui seorang wanita yang telah diringkus oleh para agen CIA. Dengan begitu mereka langsung melakukan interogasi dan berbicara dengan seorang wanita yang bernama Marissa Wiggler. Namun itu semua langsung dibantai oleh Hana untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Sebelum kabur dari markas, Hana langsung mengambil data DNA yang telah dicek di lab ini. Dan ternyata di sisi lain, wanita yang telah diserang oleh Hana bukanlah Marissa Wiggler, melainkan orang lain yang telah diperintahkan oleh Marissa dan sekarang dia bekerja sama dengan pembunuh bayaran. Singkat waktu dalam pelarian, Hana bertemu dengan sebuah keluarga dan dia akan pergi ke Amsterdam, Belanda sampai diberikan uang jajan. Seorang wanita yang bernama Sophie langsung mengajaknya untuk pergi ke stasiun dan memberikan sebuah alamat kepada Hana jika ingin bertemu dengan dirinya. Akan tetapi para pembunuh bayaran sudah menyerang. Bagaimanakah kabar Hana sekarang? You need to get away from me. Why? Hannah, wait! Hannah! Represent Hannah's mother. I need to find Hannah. Di awal episode 3 kita diperlihatkan keluarganya Sophie yang telah didatangi oleh pembunuh bayaran. Dia mengaku sebagai polisi federal. Namun di sisi lain, Hana yang telah mengikuti kereta yang sedang melaju, akhirnya dia keluar datang ke Berlin, Jerman untuk bertemu dengan sang ayah tercinta. Dan sangat disayangkan, Sophie yang telah diberitahu bahwa Hana bukan datang ke Amsterdam, Belanda, tetapi dia akan datang ke Berlin, Jerman bertemu dengan sang ayah tercinta. Sedangkan Hana yang sudah berada di Berlin, Jerman mencuri sebuah buku dari toko untuk mendapatkan sebuah peta menuju tempat yang telah ditentukan oleh ayahnya. Sambil membaca peta tersebut, akhirnya Hana akan menuju ke suatu tempat. Dan memang sangat disayangkan, Sophie tidak bisa menjaga rahasia, mengatakan kepada para pembunuh bayaran bahwa Hana ada di Berlin, Jerman. My starling sleep. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian akhirnya Hana merasa lapar. Dia melihat seekor anjing yang sedang mengeduk-ngeduk sampah dan ternyata ada sisa pizza di dalam tong sampah. Dengan begitu Hana langsung mengambil pizza tersebut untuk mengganjal perutnya sambil berbagi dengan anjing tersebut. Kemudian seorang laki-laki langsung datang menuju kepada Hana. Dia adalah seorang berandal yang akan memperkaos Hana. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, untung saja sang ayah langsung datang menyelamatkan Hana, membawa ke sebuah warteg untuk mengganjal perut Hana yang sedang lapar, sambil menceritakan apa yang telah terjadi ketika perpisahan di hutan. Ternyata Hana menceritakan bertemu dengan seorang keluarga dan tidak mengaku bahwa dia telah bertemu dengan seorang yang bernama Sophie datang ke Berlin, Jerman. Singkat waktu, seseorang temannya ayah langsung datang untuk menjemput mereka berdua, karena mereka berdua akan menjalankan sebuah misi datang ke tengah hutan. Lukas und Elsa warten schon auf euch. Kemudian temannya sang ayah pun langsung membawa mereka berdua menuju ke suatu tempat sambil melakukan perbincangan serius karena sudah 15 tahun yang lalu mereka semua tidak bertemu.
Sampai saat ini mereka sedang merencanakan sesuatu, akan merancangnya bersama-sama. Singkat waktu, akhirnya mereka telah dibawa ke sebuah tengah hutan di mana sebuah bangunan tua yang sudah terbengkalai. Eric bersama timnya langsung bergabung di tempat ini. Salah satunya ada Lucas, Rudy, dan Elsa. Semuanya adalah mantan tentara, teman ayahnya waktu beberapa tahun yang lalu. Mereka semua langsung berkumpul di tempat ini untuk merencanakan sesuatu yang telah dipimpin oleh Eric Heller. Kemudian Hannah langsung diberikan sebuah pakaian dan diberi tempat istirahat yang sangat buruk sekali. Why can't we stay in a hotel? You're here because it's safe. Kemudian Hannah yang sedang beristirahat di tengah-tengah hutan di atas gedung yang sudah terbengkalai. Dia melihat pemandangan yang sangat indah sekali nan jauh di sana. Kemudian dia terdengar sayup-sayup orang-orang yang telah melakukan perbincangan. Ternyata ayahnya sudah tahu bahwa Hannah telah berbohong. Marissa Wegler akan datang. Tanpa banyak basa-basi, Marissa Wegler bersama konco-konconya para agen CIA langsung datang ke markas terdekat untuk melakukan rapat paripurna, memperingatkan seluruh para agen untuk melakukan penangkapan terhadap Eric Heller yang telah membelot menjadi agen CIA. Mereka pun langsung bergegas. It's time. Where are we going? Selang beberapa lama kemudian, ketika tengah malam telah tiba, Eric bersama para timnya langsung datang ke suatu tempat untuk melakukan rencana yang paling brutal. Datang ke pusat senjata militer untuk melakukan pembobolan. Kemudian, ketika mereka semua sedang melakukan persiapan, Hannah diperingatkan oleh ayahnya karena ini adalah misi berbahaya dan harus diam di dalam mobil. Tidak boleh melakukan apapun. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, pencet klakson. Lalu kemudian Eric bersama timnya yang sudah membobol markas militer menuju sebuah kontainer untuk melakukan pembobolan dan mengambil persenjataan militer. Entah apa yang dipikirkan oleh Eric, tentunya untuk persiapan penyerangan. Namun di sisi lain, kita melihat Hannah yang sedang gabut. Dia pun mulai merasa bosan dan mendengar ada sebuah lagu di radio, sehingga volumenya langsung dibesarkan. Dengan begitu dia mengingat ketika ajeb-ajeb di dalam bar bersama si Sophie. Mendengar lagu yang sudah semakin keras, akhirnya dia goyang cacing. Aduh, tanpa diduga, tiba-tiba saja polisi yang sedang patroli melihat bayangan Hannah di dalam mobil, sehingga para petugas langsung mendekati mobil yang mencurigakan. Alangkah tercengangnya mereka melihat lubang dari pagar pembatas, sehingga mereka semua langsung melaporkan kepada pusat bahwa di tempat ini ada pembobolan. Did you see the car? It's on the road. Okay, keep going. Kemudian di sisi lain kita melihat Marissa Wegler dan asistennya datang ke sebuah hotel di Berlin untuk melakukan istirahat karena sedang melakukan identifikasi pencarian Eric Heller di tempat ini. Dengan penuh kewaspadaan, Marissa akan melakukan peringkusan yang sangat brutal bersama para pembunuh bayaran. Dia langsung menemui orang tersebut untuk bisa merencanakan sesuatu karena misi kemarin telah gagal. Rencana yang akan disusun oleh Marissa bersama pembunuh bayaran ini sangatlah mengerikan sekali. Apalagi seluruh para agen CIA yang telah datang ke tempat ini untuk melakukan peringkusan. Semua tim yang di bawah pimpinan Marissa langsung dikerahkan untuk memburu Eric Heller. Semua apa yang akan dilakukannya telah menjadi kacau. Entah apa yang dilakukan di masa lalu bersama Eric Heller sehingga Marissa benar-benar ingin memburu Eric Heller.
Pembunuh bayaran tersebut langsung memperingatkan kepada Marissa bahwa Eric adalah bukan agen biasa, tetapi orang yang sudah kita kenal, dan orang tersebut adalah paling berbahaya di seluruh para agen, maka kita semua harus bersiap. Kemudian, di sisi lain di mana Eric Heller bersama para timnya sudah berada di markas, dia sedang mengkloni anaknya dan menceritakan tentang masa lalu, sehingga Hana terus saja menggali apa yang telah terjadi sampai-sampai Marissa Wiggler memburu dirinya. Bahkan Eric tidak takut kepada siapapun, sehingga mereka menyusun rencana untuk melakukan penyerangan. Sehingga dalam cerita tersebut, Hana terus saja menggali apa yang telah terjadi di masa lalu. Maka sang ayah langsung menceritakan 15 tahun yang lalu. What did you want from me? More work. Kemudian kita akan mengingat 15 tahun yang lalu, di mana Eric telah keluar dari militer dan diangkat sebagai agen CIA bersama Marissa Wiggler, mendapatkan sebuah pekerjaan gelap untuk mendapatkan uang banyak. Just go to sleep. Oh, ex-military. Keesokan harinya, Marissa Wiggler bersama asistennya langsung datang ke pangkalan militer dan telah dibuntuti oleh Elsa, anggotanya si Eric, dan langsung melaporkan apa yang telah terjadi di pangkalan militer tersebut. Marissa bersama asistennya langsung datang ke pusat informasi militer, mengecek apa yang telah terjadi ketika Eric Heller sedang bertugas. Melihat seorang laki-laki yang bernama Lucas, dia adalah salah satu anggotanya Eric Heller. Dan sekarang Marissa akan memusatkan mencari Lucas untuk mendapatkan informasi. Check him out. See if he still lives in the city. Singkat waktu ketika malam tiba, Marissa akan pulang ke hotel. Dia masih dibuntuti oleh Elsa untuk bisa mendapatkan informasi di manakah kamar Marissa. Walaupun Marissa merasa dia telah dibuntuti oleh seseorang, dia pun terus bergegas masuk ke dalam kamarnya untuk menyelamatkan diri. Sampai-sampai dia menelepon pembunuh bayaran untuk bisa melindungi dirinya. Dengan begitu sang pembunuh bayaran langsung datang ke kamar Marissa untuk melakukan pengamanan. Heather's got someone watching me. There's 2 policemen near lookout. Singkat waktu ketika tengah malam tiba, seorang laki-laki yang terbangun ketika istrinya sedang tertidur akan bertemu dengan seseorang, yaitu Eric Heller, yang sudah janjian bersama orang tersebut untuk melakukan rencana yang sangat mengerikan. Orang ini adalah temannya Eric Heller ketika di masa militer yang bernama Dieter. Kemudian Eric Heller langsung menjelaskan apa yang akan dijalankan misi sekarang. Namun sangat disayangkan Dieter tidak mau berurusan dengan Marissa Wiggler karena dia adalah psikopat yang paling mengerikan. Namun awalnya Dieter menolak karena melihat sahabatnya sedang kesusahan dan menerima tawaran tersebut. Ich hab dir gesagt, dass Marissa Wiggler die Hölle ist. Ich hab dir gesagt. Notfall. Das ist meine Nummer. Singkat waktu, akhirnya Eric Heller langsung datang ke markas, bertemu dengan Rudy untuk melakukan perbincangan. Eric mengatakan kepada Rudy dia berbohong bahwa Dieter tidak mau bergabung dengan dirinya karena dia sudah menjadi lemah, mempunyai seorang istri dan anak-anaknya. Ditakutkan mereka semua terancam. Kemudian mereka semua harus menjalankan misi tanpa Dieter. Sambil melamun, Eric membayangkan masa lalu. Kembali lagi kepada 15 tahun yang lalu, seorang wanita yang sedang hamil, dia yang bernama Johanna. Wanita ini yang telah mengandung di luar nikah, didatangi oleh Eric Heller untuk mendapatkan sebuah tawaran, yaitu menyumbangkan bayinya ke sebuah tempat para agen CIA untuk bisa dilatih dengan tawaran uang yang sangat banyak. Dengan begitu, Johanna langsung memikirkan apa yang diinginkan oleh Eric Heller. Pertimbangan yang sangat menegangkan, di mana Johanna langsung memutuskan daripada anaknya sengsara, dia pun langsung menandatangani perjanjian bersama Eric Heller. Sehingga Eric langsung melaporkan kepada Marissa Wiggler bahwa dia telah mendapatkan korban. Thank you.
Kemudian kembali lagi kepada masa sekarang, di mana seorang laki-laki yang bernama Lucas, dia adalah salah satu timnya Eric Heller, datang ke sebuah bar namun tidak dikasih minuman karena dia sudah berhutang banyak sekali di bar ini. Para manajer yang ada di tempat ini tidak mau Lucas minum lagi di tempat ini dan langsung diusir. Dan secara tiba-tiba Lucas langsung diculik. Lucas Taylor, wanna come with us? Oh. Selang beberapa lama kemudian, Lucas langsung dibawa ke suatu tempat atas arahan anak buahnya dari Marissa Wiggler. Apa yang akan terjadi di tempat ini? Ternyata Marissa Wiggler yang sudah merencanakan sesuatu, memberikan sebuah botol minuman kepada Lucas untuk bisa menenangkan diri. Apalagi dia sedang pusing, telah dililit hutang yang sangat banyak sekali dan permasalahan keuangan yang sangat luar biasa. Sehingga Marissa Wiggler langsung menawarkan sesuatu untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Langsung menyogok Lucas dengan sebotol minuman dan meminta di manakah Eric Heller. I'm looking for Eric, but you haven't seen him. Kemudian Lucas merasa sedikit tercengang di dalam hatinya. Marissa Wiggler yang telah menanyakan Eric Heller, padahal dia sudah tahu bahwa Eric Heller ada di suatu tempat. Tawaran demi tawaran langsung dilontarkan kepada Lucas untuk memberitahu di manakah Eric Heller. Namun Lucas di dalam hatinya masih setia kepada Eric Heller dan tidak mau mengkhianati sahabatnya. Tetapi di sisi lain, Lucas menginginkan uang tersebut, sehingga pada akhirnya kesepakatan telah dimulai. Can't find me. You got the girl, who she is, where you risk your life for her. Kemudian di sisi lain kita melihat markasnya Eric Heller bersama para kawan-kawannya. Tiba-tiba saja Lucas baru saja sampai di tempat ini untuk bisa merencanakan sesuatu karena besok akan melakukan aksi. Kemudian kita melihat bahwa Hana yang kecewa kepada ayahnya karena dia disuruh diam di tempat ini dan tidak bisa melakukan aksi membantu mereka, sehingga Hana mengamuk dan menunjukkan keahliannya. But I'm useful. What's the point of teaching me that? Sambil marah-marah, Hana langsung menunjukkan tes DNA yang telah diambil dari markas beberapa waktu yang lalu, sehingga Eric langsung merebutnya untuk bisa memberitahu kepada Hana bahwa mereka semua adalah para pembohong. Orang-orang tersebut ingin membunuh Hana, sehingga Hana adalah orang yang paling dicari oleh mereka. Sang ayah dengan hati yang sangat dalam ingin melindungi Hana dan membakar kertas DNA tersebut. Why did you do that? Tak terasa keesokan harinya ketika pagi buta, di mana Eric Heller sedang bimbang akan melakukan misi yang paling berbahaya, sambil membayangkan tentang masa lalu ibunya Hana. 15 tahun yang lalu, Johanna, ibunya Hana yang telah dibawa oleh Eric Heller, bertemu dengan seseorang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dia ternyata bersama Marissa Wiggler untuk datang ke markas CIA dan diserahkan akan melakukan penelitian. Singkat waktu, kembali lagi kepada masa sekarang, di mana Hana masih marah kepada ayahnya dan dia pun langsung melakukan perbincangan serius bahwa sang ayah akan melakukan yang terbaik untuk anak tercinta. Dia mengatakan kepada Hana bahwa misi ini paling berbahaya, dia tidak kenal kota sehingga dia tidak mau kehilangan Hana. I'm not losing you because of that. I don't want to lose you. Kemudian di tengah-tengah perbincangan, Lucas langsung menghubungi Eric bahwa mereka semua harus siap-siap untuk bergegas. Ketika itu juga mereka langsung melakukan persiapan untuk berangkat menuju misi. Namun apa yang telah terjadi ketika mereka semua sedang melakukan persiapan akan berangkat di tempat ini, tiba-tiba saja Hana disuruh ikut menjalankan misi. Hana, come with us. Kemudian di sisi lain Lucas yang sudah berada di tempat target, tiba-tiba saja dia menghubungi Marissa Wiggler bahwa mengatakan Eric Heller bersama timnya sudah berada di jalan. Oh, mengerikan sekali. Ternyata Lucas telah berkhianat kepada Eric Heller untuk melakukan peringkusan membunuh Marissa Wiggler akan digagalkan.
Singkat waktu di mana Lucas akan menunggu di sebuah bar untuk bisa melakukan konfirmasi kepada Marissa Wiggler, di mana Marissa Wiggler yang sudah bersiap-siap bersama timnya akan melakukan penyerangan. Go. Still in her room? Singkat waktu, semuanya masih dalam posisi aman, di mana Rudy akan pergi dari tempat ini untuk bisa melakukan pengintaian, untuk bisa membunuh Marissa Wiggler. Sedangkan Elsa menunggu di mobil untuk keadaan darurat. Dan Rudy yang sudah bersiap-siap untuk melakukan peringkusan di suatu tempat supaya Marissa Wiggler tidak bisa kabur. Namun kita semua mengetahui bahwa Lucas telah menggagalkan semua rencana. Dia berpura-pura masih setia kepada Eric dan sedang melakukan obrolan bahwa Marissa Wiggler ada di dalam hotel. Namun kita tahu bahwa Marissa sudah keluar. Dan sekarang Rudy melihat ada seorang pengawal dan semua menjadi kacau. Sedangkan di sisi lain, pembunuh bayarannya langsung datang ke markasnya Eric. Ternyata Hana tidak ada di tempat. Untung saja Hana dibawa oleh Eric untuk bisa melakukan misi, sehingga pembunuh bayaran tersebut disuruh untuk kembali. Kemudian Marissa Wiggler langsung menugaskan kepada asistennya untuk menyebarkan berita bahwa Eric adalah buronan internasional. Dan di sisi lain, Hana yang masih menunggu di tempat parkir, tiba-tiba saja Dieter langsung datang untuk menolong mereka semua ketika menjalankan misi yang paling berbahaya. Karena Dieter tahu dengan situasi seperti ini, pasti dia dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan semua orang. Akhirnya Dieter langsung bergabung. We should go. Whatever happens. Tanpa diduga, pesan dari Lucas Taylor yang telah diberikan kepada Marissa Wiggler bahwa mereka akan menjalankan misi, sehingga Marissa Wiggler langsung bersiap-siap mengerahkan seluruh timnya untuk melakukan peringkusan. Sungguh mengerikan, ternyata salah orang. Eric yang telah kabur lewat pintu belakang, dia pun melihat situasi yang paling berbahaya. Akhirnya perang pun dimulai. Where you going? Wait! Off your boat! Kemudian di sisi lain kita melihat Elsa dan Rudy yang mengetahui situasi yang sudah kacau, melihat mobil polisi merencanakan sesuatu. Dan kekacauan semakin menjadi-jadi. Hana malah keluar mobil. Melihat situasi di luar, dia pun merasa pusing dan apa yang telah terjadi. Maka Eric Heller yang masih dikejar oleh Marissa Wiggler, akhirnya dia pun telah tersudut. Di sisi lain, Elsa yang telah melancarkan rencana pura-pura meminta bantuan kepada polisi, namun mereka berdua langsung membunuhnya di tempat. Kemudian kembali lagi kepada Marissa yang telah mencari keberadaan Eric. Dia pun mendengar petugas polisi yang sedang menangkap buronan. Ternyata itu adalah Eric. Lalu tiba-tiba This man is under my warrant. ya, jebakan Batman. Marissa telah dikepung oleh Eric dan timnya, di mana Elsa dan Rudy yang sedang menyamar menjadi seorang polisi. Nah, disinilah apakah Marissa akan dibunuh mati oleh Eric Heller. Ditodongkan senjata, maka Marissa langsung mengingat tentang masa lalu 15 tahun yang lalu. Mereka berdua masih melakukan rencana menjadi seorang partner untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Apa yang akan terjadi pada Marissa di masa sekarang? Sayangnya episode 3 berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini?
episode 3 Hana 2019? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh, memang strategi yang sangat jitu sekali. Apa yang akan terjadi pada Marissa Wiggler yang telah dibekuk oleh Eric Heller bersama timnya? Apakah dia akan langsung dibunuh atau ada orang yang menyelamatkannya? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Semua link ada di deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.